Itu saya setiap nge-share di media sosial, seorang ulama wafat, kita mari doakan. Mereka langsung, wah Bib, ini kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Langsung menyimpulkan kiamat sudah dekat. Nah itu benarkah seperti itu apa enggak? Kiamat itu memang sudah dekat sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di Cahaya untuk Indonesia, satu channel YouTube yang fokus memberikan wawasan kita tentang ilmu-ilmu Islam dalam berbagai tema, dan kita menghadirkan tokoh-tokoh baik itu dari kalangan Habib, dari kalangan kiai, ustadz dan siapapun untuk kita mintai pencerahan, nasihat dan ilmunya agar kita bisa tumbuh, khususnya ilmu kita dan secara umum iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan pada kesempatan kali ini saya kembali ditemani Habib Husin Nabil. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Apa kabar Habib? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari beliau Habib Husin Nabil tentang satu tema yang penting sekali pada masa ini karena besarnya semangat kita umat Islam di Indonesia untuk kembali belajar agama, kembali mendekatkan diri kepada Allah, namun masih bingung. Ini mau belajarnya ke Habib siapa, Ustadz siapa, majelis mana, dan lain sebagainya. Nah, karena itu tema kita pada hari ini adalah mencari panutan dalam hal agama. Kita akan membahas soal itu, dan sebelumnya teman-teman, saya mau mengajak untuk mensubscribe channel Cahaya untuk Indonesia di YouTube, kemudian memberikan komentar, like, serta share video-video yang ada di dalamnya sehingga menjadi pahala bagi kita dan juga menjadi inspirasi bagi lebih banyak orang lagi. Bayangkan kalau ada satu orang yang bertobat karena video yang ditonton karena kita share, maka itu akan menjadi pahala yang terus mengalir bagi kita. Jadi jangan remehkan, walaupun cuma ngeklik itu jangan diremehkan. Termasuk juga jangan remehkan kalau kita sekali ngeklik sesuatu yang fitnah, yang buruk, dan dibaca oleh banyak orang, selama dia melakukan keburukan akan jadi dosa bagi kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Habib, saya mau membuka dari fakta, Habib, bahwa selama tahun 2020 saja, Habib, ada 230-an kiai Nahdlatul Ulama yang wafat. Habib. Kemudian belum lagi yang dari Muhammadiyah, yang dari kalangan habaib dan lain sebagainya. Tahun 2021 Habib, sampai tanggal 15 Januari kemarin itu 15 ulama yang wafat, termasuk di dalamnya Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf dan Syekh Ali Jaber. Jadi hampir setiap hari Habib, ada ulama yang wafat, bahkan kadang sehari itu tidak satu. Tentunya sebagian besar karena pandemi, sebagian yang lain tidak gitu. Nah, menyikapi kematian para ulama ini, kita sebagai seorang muslim, sebagai umat gitu, bagaimana seharusnya menyikapi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kematian itu sesuatu yang pasti. Kata Rasulullah SAW bersabda, al-maut haq. Kematian itu benar. Allah juga berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kemudian di dalam ayat yang lain, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila tiba masanya, maka tidak bisa diakhirkan sedikit pun dan tidak bisa pula dimajukan sedikit pun. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ada yang mengumpamakan umur manusia itu seperti minyak yang terdapat di dalam lentera. Jatah minyak kehidupan setiap manusia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika minyak kehidupan yang ada di dalam diri seseorang itu habis, maka reduplah kehidupan di dalam dirinya, dia harus pindah ke alam yang lain. Nah, begitu pula kematian yang menimpa para ulama di masa ini, semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala
Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala jika menentukan sesuatu di muka bumi ini pasti akan menciptakan sebab-sebab. Karena di bumi ini terikat dengan sebab akibat. Sebabnya bisa bermacam-macam, bisa sakit fisik, secara fisik, bisa karena wabah, tapi pada hakikatnya minyak kehidupan itu habis. Sudah ditentukan. Jatahnya sudah habis hidup di dunia ini. Nah, makanya ada yang mengatakan kenapa di dalam bahasa Arab kematian itu ada yang disebut maut, disebut juga wafah. Kemudian dikenal dalam bahasa Indonesia wafat. Wafah itu dari kata memenuhi sesuatu. Orang yang rezekinya di dunia ini sudah terpenuhi, maka dia sudah tidak punya rezeki lagi di dunia ini. Jika rezekinya di dunia ini habis, maka dia harus keluar dari dunia ini. Itu wafat. Makanya disebut wafat. Sebelum lanjut, Habib, ini mungkin pertanyaan bagi banyak orang. Silaturahmi menambah umur, Habib. Nah, itu kaitannya dengan ini gimana, Habib? Sebetulnya kan kematian itu sendiri ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Silaturahmi itu memanjangkan umur, ada yang menafsirkan dengan memberkahi umur. Walaupun umurnya sudah ditentukan, tapi umurnya itu panjang. Nah, kita sendiri kadang-kadang pernah duduk 5 menit, kita berasanya sudah lama. Nah, waktu ini, saya baru 5 menit duduk di sini, padahal saya sudah berasa lama sekali. Berarti itu waktu yang diberkahi oleh Allah. Kadang-kadang ada orang umurnya 70 tahun, 80 tahun, dia merasa singkat sekali, tidak bisa berbuat kebaikan sedikit pun, yaitu umur yang menyedihkan itu ya. Nah, ada yang mengatakan silaturahmi itu memanjangkan umur, yaitu memberkahi umurnya, sehingga di dalam umur yang telah dibatasi itu dia bisa melakukan banyak hal, dan yang paling berkah umurnya adalah Nabi Muhammad SAW. 63 tahun, tapi kebaikan yang tercipta dari tangan Nabi Muhammad SAW itu kita rasakan sampai sekarang dan sampai kiamat tidak ada putusnya. Ada juga yang mengatakan yang diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sedekahnya itu yang ada di Lauhul Mahfuz. Dan pada hakikatnya berubahnya itu sesuai dengan yang ada di ilmunya Allah. Jadi Allah sudah tahu bahwa ini akan silaturahmi nanti. Jadi dari awal sudah ditentukan. Habib, jadi kalau mengacu ke kematian ulama ini katanya pertanda ilmu dicabut dari muka bumi, Habib. Nah, itu bagaimana, Habib? Pertama, kita harus tahu ini semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai seorang yang beriman, diambilnya orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu, yang bisa menjadi rujukan bagi kita, di antara kita, maka kita harus merasa sedih. Karena tempat rujukan itu berkurang di muka bumi ini. Nah, makanya yang disebut di dalam riwayat tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambilnya melalui mencabut nyawa para ulama tadi. Nah, kita harus merasa sedih atas kehilangan ulama tadi. Kita juga tidak boleh kehilangan harapan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kejadian itu selalu membawa dampak baik bagi kehidupan. Tidak boleh menjadikan kita putus asa juga. Tapi sedih atas kematian ulama dan mengambil hikmah itu juga merupakan perbuatan baik. Di antaranya hikmah yang bisa dipetik, kita juga akan mengalami kematian. Kalau dia sudah wafat, tapi sebagai ulama, nanti kita wafat sebagai apa? Apa manfaat yang sudah kita perbuat untuk umat manusia? Dia itu wafat dalam kondisi bahagia. Nah, nanti saya wafat dalam kondisi apa? Itu hikmah yang bisa kita petik. Yang kedua, hikmah yang bisa kita petik, ulama yang masih hidup sekarang ini harus kita lebih hormati, kita jaga dalam arti menghadiri majelisnya, memanfaatkan umur ulama tadi, karena dia juga tidak akan kekal di muka bumi ini, belajar mengikuti tindak tanduknya, akhlaknya yang terpuji, belajar menimba ilmunya dan pemahamannya. Ya, kadang soalnya umat Islam di Indonesia ini, kalau ulama wafat dia datang nangis, padahal waktu hidup pengajiannya nggak pernah dihadiri, bahkan nggak kenal. Kenalnya karena di TV kemudian datang gitu, bahkan ngawur gitu.
di suasana pandemi masih tetap maksa datang dan akhirnya jadi keburukan bagi banyak orang. Kalau semasa dia hidup kita ketemu saja tidak, hadir majelisnya tidak, ya apa yang bisa kita lanjutkan dari perjuangan ulama tadi? Habib, tadi saya ingin menggarisbawahi soal harus tetap optimis, jangan putus asa. Nah, ada orang yang bahkan kemudian bilang, wah berarti Indonesia sudah gak berkah lagi karena banyak ulama meninggal. Bahkan bilang, Habib, kiamat ini sudah dekat berarti. Itu saya setiap nge-share di media sosial, seorang ulama wafat, kita mari doakan. Mereka langsung, wah Bib, ini kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Langsung menyimpulkan kiamat sudah dekat. Nah, itu benarkah seperti itu apa enggak? Kiamat itu memang sudah dekat sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri mengatakan, mulai aku diutus sebagai Rasul, Israel itu sudah meletakkan sangkakala di mulutnya. Kalau sekarang mungkin sudah menarik nafasnya mungkin ya. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi menjelaskan, jarak antara diutusnya aku dengan kiamat itu seperti ini. Nabi mengisyaratkan telunjuk dan jari tengahnya. Berarti sudah dekat sekali. Kemudian waktu peristiwa sahabat bertemu dengan Dajjal, Dajjal itu bertanya kepada sahabat tadi, apakah Nabi itu sudah hijrah ke Madinah? Kata sahabat tadi yang bertemu dengan Dajjal, iya sudah hijrah ke Madinah. Terus dia tertawa dan dia mengatakan kalau begitu waktu keluarku sudah dekat. Padahal Nabi mengatakan di antara ciri-ciri besar kiamat itu keluarnya Dajjal. Nah, sebagian ulama juga mengatakan ciri-ciri kecil datangnya kiamat itu semua sudah terjadi. Hanya kita tinggal terjadi ciri-ciri yang besar. Tapi yang jadi pertanyaannya sama seperti ketika seorang badui bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kiamat. Ya Rasulullah, matas sa'ah? Ya Rasulullah, kapan itu kiamat? Pertanyaan kapan kiamat itu tidak penting sama sekali. Makanya Nabi mengajarkan kepada badui tadi, sa'alta anis sa'ah, madza a'adatta laha. Ini yang paling penting. Orang ini sering ribut kapan kiamat. Ini Nabi mengajarkan kepada badui tadi ilmu yang luar biasa. Sa'alta anis sa'ah, kamu bertanya tentang kapan kiamat, madza a'adatta laha. Apa yang sudah kamu persiapkan menyongsong kiamat? Itu lebih penting daripada menanyakan kapan waktunya. Sebagian besar orang ribut dengan kapan kiamat, tapi dia tidak berbuat apa-apa di rumahnya. Badui itu mengatakan, ma'adatu bikatsirin minas shalah wala minas siyam walakinni uhibbullaha wa rasulah. Aku tidak menyongsong kiamat itu dengan banyak-banyak sholat dan puasa seperti sahabatmu, karena sahabatnya Nabi ini puasa sunnah, sholat sunnah semua. Tapi aku cuma punya satu, ya Rasulullah, cinta Allah dan cinta Rasulnya. Kata Nabi Muhammad SAW, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama yang kau cintai. Nah, apa yang sudah kita siapkan? Nah, Habib berbicara soal ulama yang masih hidup ini, Habib. Yang masih hidup. Kan banyak sekali ulama ini. Ada yang disebut Habib, ada yang disebut Ustadz, Kiai, Gus, dan lain sebagainya, Habib. Nah, apalagi di media sosial ini banyak sekali bermunculan, Habib. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita mencari guru agama, Habib? Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami berupa ilmu dan berikanlah rezeki kepada kami pemahaman. Seorang ulama mengatakan yang dimaksud pemahaman itu adalah pemahaman terhadap ilmu yang dia miliki. Ilmu itu sumbernya dari Al-Quran dan dari hadis itu ya, yang sudah diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Nah, ilmu itu bisa kita umpamakan seperti peta. Orang yang punya peta, tetapi dia tidak memahami cara membaca peta, apa manfaat peta tadi? Mungkin bisa tersesat dia. Sementara itu pejalan yang di awal seperti kita ini, kalau cuma disodori peta saja, kita pasti akan tersesat. Kita belum memahami bagaimana cara membaca peta tadi. Itu sebabnya kalau mau mencari guru, jangan sekedar mencari guru yang menghafal dalil-dalil. Karena
dalil itu bisa dihafal oleh siapapun, bahkan oleh Google sekalipun. Iya, lebih pintar Google kayaknya. Pintar Google zaman sekarang. Nah, guru saya mengatakan kalau orang cuma sekedar hafal Al-Quran, dia tidak ada bedanya dengan CD, kaset yang bisa menunya kita pencet kemudian membaca. Iya, 50.000 dapat tuh sekarang. Iya. Yang lebih penting dari itu, bagaimana kamu memahami Al-Quran? Benar atau tidak pemahaman kamu terhadap Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW? Dan pemahaman yang benar itu hanya bisa didapat oleh mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmunya memiliki mata rantai dari guru yang soleh ke guru yang soleh, yang pemahamannya yang benar, sampai kepada tabi'in, dari tabi'in sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Carilah guru yang bukan hanya memahami ilmu atau memiliki ilmu, tapi juga menjalankan ilmu itu ya Habib. Kemudian yang kedua yang jelas pemahamannya memiliki mata rantai. Jadi ketika dia mengartikan sesuatu, itu pengertian yang sudah diajarkan oleh gurunya yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya Habib, ada juga yang masih bingung membedakan antara ustadz, habib, kiai, dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi tambahan ilmu. Kalau kiai itu mungkin sudah jelas. Kiai itu orang yang ditokohkan, terutama dari kalangan NU itu ya biasanya, atau di pondok-pondok pesantren itu yang mengajarkan ilmu dan yang ditokohkan itu disebut kiai. Kalau ustadz itu orang yang mu'alim, yang mengajarkan ilmu. Tapi pada hakikatnya ustadz itu predikat yang sangat tinggi sekali. Jadi sebetulnya mengalami kemerosotan di zaman ini ya. Ustadz itu di masa dulu, ustadz itu adalah orang yang menguasai lautan ilmu. Mungkin kalau dalam bahasa Arab sekarang ini ustadz itu disebut profesor. Profesor ya? Ustadz itu profesor kan. Nah, tapi kalau pengajar, tenaga pengajar itu disebut mu'allim. Tapi ya sudah, karena mengalami kemerosotan, kita jadi memahami yang dimaksud ustadz itu orang yang mengajarkan sesuatu yang baik. Nah, terutama kan yang berkaitan dengan ilmu agama. Nah, sedangkan habib itu sebetulnya dalam bahasa Arab istilah untuk siapapun yang dicintai. Siapapun yang dicintai itu disebut habib. Orang Arab itu kadang-kadang kalau memanggil kakeknya juga Habib. Kemudian istilah itu ada di Indonesia. Habib itu biasanya diistilahkan untuk mereka yang memiliki hubungan nasab dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut Habib? Karena kita memiliki kewajiban mencintai keturunan Nabi Muhammad SAW, makanya kemudian dipanggil dengan nama Habib. Kira-kira kalau Habib yang mengetahui agama tapi memiliki nasab yang bersambung kepada Nabi Muhammad ya Habib. Kalau Habib itu yang memiliki pengetahuan agama atau yang tidak memiliki pengetahuan agama, dia dipanggil Habib. Jadi tidak semua Habib kita bisa berguru kepadanya. Ya, kita juga harus tahu terlebih dahulu dia punya bekal agama dan pemahaman yang benar atau tidak. Nah, selanjutnya Habib, kalau belajar agama tanpa melalui guru ini, nah, banyak orang yang tidak memperbolehkan misalnya. Nah, bagaimana posisi guru dalam belajar agama? Apakah memang harus wajib? Misalnya kita baca buku gitu, otodidak.